Di sini Ambatras akan jelasin satu persatu fungsi dari efek lengkungan gelombang. Yang pertama kita pahami dulu tahap. Tahap berfungsi untuk membuat gerakan pada efek ini. Cara kerjanya, kita hanya perlu kasih 2 keyframe di awal dan akhir. Lalu, naikkan tahap sesuai kebutuhan kalian di awal keyframe ataupun akhir keyframe. Buat kalian yang nanya, "Bang, punyaku kok nggak gerak?" Nah, mungkin disinilah kesalahannya. Lanjut kita ke sudut. Sudut berfungsi untuk mengatur arah lengkungan, mengikuti arah rotasi. Cara kerjanya bisa kalian lihat seperti berikut ini. Sudah paham? Mari kita lanjut bicara. Oh ya. Buat kalian yang nanya, "Bang, ini kenapa punyaku bentuknya kayak mie ayam?" Maka disinilah letak kesalahan kalian. Jarak berfungsi untuk mengatur tingkat kejauhan atau mengatur banyaknya lengkungan. Semakin rendah jarak maka semakin sedikit lengkungannya, sehingga membuat gerakannya cukup kaku. Sedangkan jika semakin tinggi jarak maka semakin banyak lekukan dan akhirnya berbentuk seperti mie ayam. Jadi jarak ini sangat penting untuk mengatur bentuk gerakan. Kita lanjut lagi ke magnitude. Magnitude berfungsi untuk mengatur kekuatan gerakan efek, bukan kecepatan gerakan. Cara kerjanya semakin tinggi magnitude, maka semakin kuat gerakannya. Dan jika magnitude semakin rendah, maka semakin kecil pula gerakannya. Jika kalian buat magnitude ke angka 0, maka efek ini tidak akan bergerak sama sekali. Kita lanjutkan lagi ke sudut warp. Sudut warp berfungsi sebagai bantuan arah lengkungan. Bagian ini jarang digunakan dan agak sulit dijelaskan. Namun kalian mungkin bisa memahaminya dengan ini. Kita ke bawah lagi dan pergi ke damping magnitude. Damping magnitude berfungsi untuk memberikan batas pada gerakan. Jadi jika kalian menggunakan efek ini untuk rambut, sebaiknya kalian buat dulu magnitude dampingnya ke 100% agar bagian atasnya tidak gerak. Selanjutnya ada jarak pada bagian damping. Jarak pada bagian damping berfungsi untuk membantu merapikan gerakan. Karena cukup sulit digunakan, jadi rata-rata orang tidak menggunakan ini. Namun dengan contoh ini semoga saja kalian bisa sedikit paham cara kerjanya. Terakhir dan yang paling penting, di sini ada anchor. Anchor berfungsi untuk mengatur batas gerakan gelombang. Cara kerjanya bisa kalian lihat seperti berikut ini. Untuk cara mengaturnya cukup sederhana. Anchor mengikuti arah dari rotasi sudut yang kita atur. Jadi kita anggap saja sudut dan anchor itu satu tim yang solid. Anchor memiliki poin 0,0 sampai 1,00. Jika kita ambil contoh, misalnya kita mengatur efek ke sudut 90 derajat, maka akan menciptakan pola arah anchor seperti berikut ini. Jadi ketika kita menaikkan anchor, maka gerakan bagian atas akan berhenti dan bagian bawahnya akan bergerak. Sedangkan jika kita menurunkan anchor, maka gerakan bagian bawahnya akan terhenti dan bagian atasnya akan bergerak. Kira-kira gitulah cara kerjanya. Sudah paham? Admin rasa mungkin belum paham sekarang, tapi admin harap kalian bisa paham setelah kalian mencobanya sendiri. Terima kasih telah menonton tips dari Ambatras. Sampai jumpa di video selanjutnya.